hand akupuntur dengan terapi ya yang sangat lengkap, dilengkapi juga dengan sendal terapinya. Ini terapinya nanti menghasilkan getaran untuk diinjak ya. Lalu ini baterai. Nah, baterai untuk sumbernya ada, bisa pakai power bank seperti ini. Jadi kalau Anda bisa pakai power bank di rumah, bisa tinggal tancapkan power bank di sini ya. Nah, ini yang kedua, bisa juga dengan menggunakan baterai seperti ini. Ini sudah ada dikasih, bisa dilepas baterainya. Nah, oke. Helmet tinggal isi baterai biasa, bisa beli di banyak toko. Oke, sekarang saya langsung coba masuk ya. Nah, yang pertama kita mau mode yang bukan terapi tapi pemeriksaan. Nah, pemeriksaan biasa ya, pemeriksaan biasa. Seperti ini cara pakainya. Nah, ini saya pakai nih kadar pasien. Terus ini kita masuk ke, ada dua jenis. Yang satu adalah jenis untuk indikator, yaitu untuk lampu dan indikator display. Kalau yang satu lagi untuk strum ya, untuk cek menggunakan strum. Nah, saya akan gunakan dua-duanya untuk untuk melihat cara pemakaian alat sebenarnya. Oke, yang pertama saya gunakan yang tanpa strum, yaitu yang ini. Nah, saat ini out. Jadi kita ada dua mode di sini. Jadi kalau kita pakai yang ini ya, ini ada dua di sini. Ini, ya. Nah, yang pertama kalau ke sana berarti untuk LED, kalau ke sini untuk indikator. Oke, sekarang kita coba yang kiri dulu ya. Sini. Oke. Volume kecil dulu. Oke, dah. Nah, yang pertama kalibrasi dulu. Seperti ini caranya. Kalibrasi, tempel di sini. Tangan harus kering, jangan ada keringat. Ya, ini udah kering. Lalu tekan di sini. Nah, seperti ini ya. Lihat. Nah, seperti ini bisa tekan ya. Tuh. Kalau tipis jangan terlalu ditekan ya. Ini agak tebal jadi sedikit ditekan. Lalu ini saya putar volumenya. Ini saya putar volumenya. Ini saya putar. Nah, ini saya putar sampai ini jarumnya ke tengah. Nah, tuh ya. Sampai di tengah. Nah, berarti ini titik kalibrasi ya. Dengan posisi saklar yang ini posisi di kiri. Jadi untuk yang ini. Oke, udah selesai. Barulah kita bisa ngecek. Yang pertama saya cek, garis pertama adalah untuk ngecek kolesterol. Maka titiknya di sini. Sini ya. Kolesterol tempel ya. Nah, maka di sana terlihat kolesterolnya angkanya mencapai 205 ya, terlihat di angka 205 kolesterol. Oke. Terus yang kedua saya akan ngecek, garis yang kedua adalah kadar gula darah. Nah, kadar gula titiknya sebelah sini. Ini jangan ditekan ya, ini cukup disentuhkan karena daerah terlalu sensitif. Tempel begini ya. Oke. Nah, terlihat nih cuma disentuhkan, berhenti di angka 135 ya, 135 kadar gulanya. Oke. Garis ketiga adalah asam urat di sini. Asam urat letaknya di sini. Tempel, tekan, ini boleh ditekan ya, ini ya, sini ya. Nah, tapi jangan terlalu nekan juga. Oh, ternyata asam uratnya 7. Wow. Habis makan apa nih? Asam urat 7 ya. Ini di angka 7. Lalu yang terakhir paling garis bawah adalah untuk ngecek potensi stroke dan jantung koroner, karena setiap orang memiliki potensi tersebut dan kita coba supaya ancang-ancang orang tuh nggak kena stroke. Ini adalah otak 1, otak 2 yang berhubungan sama stroke. Nah, kita tambah sini. Nah, yang penting angkanya di situ nggak nyampe dari 1000, lebih dari 1100 ya. 0, 1000 sampai 2000 ini di situ paling bawah sendiri. Nah, ternyata di sini untuk level stroke yang pertama udah angkanya tuh 1200. Berarti bahaya karena melebihi dari 1100. Nah, ini gejalanya biasanya leher cengeng, kepala pusing sebelah ya. Nah, terus level stroke yang satunya, potensi stroke 1 ya, otak 1, otak kiri atau otak kanan nih. Yang satunya sebelah sini. Nah, sini lihat ya, sini. Nah, yang satunya sama ya, sekitar 1200. Berarti ini potensinya lagi mumet nih mbaknya nih. Dia pusing. Jadi penyempitan pembuluh darah di daerah leher yang menuju ke kepala ya, yang makanya ini biasanya pusing. Betul ya, pusing ya? Iya, pusing kan. Nah, dan ini kalau udah angka 1200 ya harus hati-hati, jangan sampai mengarah ke stroke ya. Apalagi kolesterolnya tadi udah sampai 200 lebih. Lalu untuk cek jantung koroner sebelah sini ya, boleh ditekan. Nah, ini. Dan kita lihat di jarum sana di petunjuk angka 1000, berarti masih aman ya, garis paling bawah 1000. Jadi belum nyampe 1100 untuk jantung koroner aman. Oke, selesai. Lalu sekarang kita ngecek gimana dengan titik-titik yang lain ya, seperti yang ada di gambar ya. Ini ada titik kaki 1, kaki 2, asal
usus besar dan sebagainya sesuai dengan gambar, kita pakai yang lampu ya, karena kalau ini kan terbatas cuma beberapa aja. Nah ini pindahkan ke sana, klik ya. Kita kalibrasi lagi ya, ini dikecilkan dulu. Nah, kecilkan, kalibrasi lagi ya. Sama caranya kayak tadi, kalibrasi tempel sini lalu ini diputar, ini volumenya saya putar sampai lampunya nyala. Nah ini, nah sampai nyala seperti ini ya. Nah kalau kulitnya sensitif tipis gitu, posisinya kasih di sini aja. Nah hijau 2 atau kuning pertama. Kalau kulitnya agak tebal ya boleh dikasih seperti ini 2 kalibrasinya ya. Dah sebelum merah, kalau udah merah nggak boleh ya, jadi segini. Nah oke. Ini kalibrasi selesai, baru kita bisa cek. Nah, saya cek yang pertama di kaki 1 ya, di kaki 1 wah, itu kan bermasalah kakinya. 1, kaki satunya lagi 2. Jadi dua-duanya bermasalah, ini kakinya berarti pasti berat atau gampang kesemutan ya. Nah, terus yang kemudian kita cek ini wasir dalam nggak apa-apa, ini wasir luar. Ya, ini nggak boleh ditekan untuk wasir, cukup disentuhkan. Kalau ini usus besar. Usus besarnya kotor. Terus sini lambung. Ya, asam lambung lagi naik. Lalu empedu misalnya bagus, aliran di lever sedikit bermasalah. Nah, ini kualitas tidur tidak bagus, berarti mbaknya kurang tidur semalam nih ya. Dan sebagainya sesuai dengan gambar di titik akupuntur, gambar yang sudah digunakan. Oke, selesai. Lalu sekarang kita, kalau yang ini lubang kedua ini untuk strum ya. Jadi masuk sini. Nah, ini untuk menggunakan setrum ya, jadi ini volume kecil, jadi sama caranya diputar. Nah jadi seperti ini ya, kalibrasinya di sini aja ya, ini diputar ya, ini kita putar gitu ya, kita putar sampai terasa ya, ini kita putar. Nah terasa kan ya, oke udah terasa, dan saya putar ya. Nah ini udah putar sampai terasa, baru ini bisa untuk ngecek titik-titik sesuai dengan gambar titik akupuntur ya. Setiap orang beda putarannya. Kalau udah orang yang kulitnya tebel ya harus diputar lebih keras ya. Kalau kulitnya tipis gini, ini udah terasa mbaknya segini, ini udah terasa ya. Jadi cuma pakainya volume ini aja untuk ngecek. Nah terasa kan? Nah, udah terasa, baru ngecek semua titiknya akupuntur ini ya, mana yang terasa dan itu yang akan berarti itu bermasalah. Nah ini kaki 1 terasa kan mbak? Nah terasa ya. Nah terus usus besar, nah kan terasa kan? Terasa. Nah berarti kalau terasa nyengat berarti dia usus besar yang bermasalah. Jadi yang nyengat-nyengat itu akan bisa dibaca, tinggal ikuti titik akupuntur seperti gambar ya. Tapi kalau telapak tangan ini kulitnya tebal, maka volumenya harus dinaikkan lagi 1, 2 sampai 2 putaran, baru kita ngecek yang daerah sini seperti daerah asam lambung misalnya, terasa kan? Nah nyengat di asam lambungnya, nah karena ada masalah. Tapi kalau nggak ada masalah ya nggak nyengat. Di ginjal misalnya nggak masalah, nggak terasa ya kan? Nah jadi ini dengan cara metode getaran. Nah sekarang kita akan coba yang terapi ya. Selesai, sekarang kita terapi menggunakan kotak yang ini. Nah kotak ini kita coba terapinya, ini nggak usah dipakai lagi. Nah untuk terapi ini ada kabelnya ya, bisa menggunakan yang pertama terapi menggunakan sendal. Nah ini sendal ya, sendal. Kemudian ada magnetnya juga, ada 2 sendal. Lalu ini ada lubangnya, kita masukkan ya, ini ada lubangnya. Nah, masuk ke lubang sini. Nah ini ada lubangnya, ini ujungnya nih, tuh di pantatnya sendal masuk ya seperti ini. Nah seperti ini. Nah yang masuk. Terus satunya juga sama, ini tarik tuh. Nah, oke, udah selesai. Nah sudah selesai. Lalu kaki dibasahi dulu ya sebelumnya, jangan terlalu basah, pokoknya kaki harus lembab. Nah ini langsung diinjak ke kaki. Nah coba dilihat ke bawah nih, ini saya injak. Nah oke, seperti ini ya. Oke, ini masuk. Oke, nah udah. Nah seperti ini. Lalu ini kita lihat kabelnya ini masuk ke lubang yang terapi sini. Nah ya udah selesai, tinggal mengoperasionalkan. Jadi nanti kaki saya terasa nyetrum, terasa getarannya untuk terapi seluruh tubuh melalui telapak tangan, namanya terapi foot akupuntur ya. Nah yang pertama saya pakai pen ini untuk makan ya, ini on kan dulu. Nah on, dah berarti udah nyala. Nah kalau untuk naikkan volumenya tinggal ditekan berkali-kali, naikin kekuatannya. Nah ini terasa, kalau tadi kan nggak terasa, tekan berkali-kali. Nah ini saya terasa
Nah, terasa ini, terasa ya. Nah, kaki terasa. Ya. Ingat kakinya harus dibasahin dulu sebelum diterapi. Udah selesai. Kalau misalnya terlalu besar, turunkannya nih, off, turunkan berkali-kali, sekali, 2 kali, dah turun sendiri. Nah, seperti itu. Ya, kalau didiamkan nanti 15 menit mati sendiri otomatis. Jadi nggak usah dimatikan. Ya. Nah, misalnya modenya mau ganti, mode getaran ini kan rasanya kaki kiri kanan dek 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 dek. Nah, misalnya saya rubah pakai modenya, saya rubah nih. Mode saya rubah, saya tekan. Nah, ini rasanya udah berganti. Sekarang narik ke atas, tapi volumenya harus dinaikin lagi. Powernya naikin lagi. Karena setiap ganti mode ya, ini pasti harus dinaikin lagi. Nah, terasa nih. Oh. Naikin lagi, ya ada, sampai terasa ada di diam aja tuh. Seperti ini. Oke, ya. Nah, selesai. Nah, lalu saya anggap selesai. Lalu sekarang saya akan coba yang model dengan yang ini. Kalau pijat ya. Oke, pijat misalnya. Pijat ini sama, ini ada tombolnya, tempel aja. Misalnya saya mau tempel di tangan saya satu, terapi di tangan saya ya. Bisa taruh juga di pinggang nih. Misalnya pinggangnya pegel, taruh 2, pinggir kiri pinggang kanan. Kalau ini saya gambar di ini. Nah, ini kasih kabel yang satunya ya. Ini sama, masuk ke dalam sini, plek. Lalu ini ada kancingnya, tinggal masuk ke kancingnya sini. Nah, 1, ini ke kancing 2. Oke. Udah selesai. Caranya sama, on kan, ya ini tekan on. Lalu naikkan volumenya atau modenya dirubah. Udah naikin aja lah, naikin terasa. Nah, tuh. Naikin terus berulang-ulang. Oh, duduk terasa terus. Tangan saya naik gerak sendiri. Ya, gerak sendiri kan. Nah, kemudian kalau saya mau ganti mode, saya ganti mode. Ini mode getarannya saya rubah. Nah sekarang sama, udah ganti, rasanya berubah, tapi naikin lagi volumenya. Naikin, tekan berkali-kali. Oh, tuh. Ini beda rasanya. Narik, lepas, narik lagi nanti. Oh, ya. Oke, jadi ini mode. Nah, ini banyak sekali modenya. Ya, bisa ganti-ganti. Ini mode kedua, mode ketiga ya. Beda lagi. Ini sampai banyak sekali mode keempat, mode kelima ya. Tinggal ganti-ganti rasa. Jadi rasanya macam-macam. Ya, setiap ganti mode, volumenya dinaikkan. Oke, saya rasa begitu. Selamat mencoba.